Dari sikap Bang Effendi yang seharusnya kalau memang beliau, Bang Effendi ini mau bersikap berbeda, harusnya mundur dulu dari PD Perjuangan, keluar menghindar dari meja makan dan menyampaikan pendapat-pendapatnya di luar meja makan. Jangan mengotori, jangan meludahi meja makan dan jangan mengotori sumber air. Projo dan Barajepe bertemu dengan teman-teman relawan dari pendukung Prabowo Subianto. Ini juga Projo ini sedikit unik, merasa menjadi representasi dari Pak Jokowi, merasa bahwa apa-apa Pak Jokowi harus bicara dengan Projo. Projo mau menunggu perintah Pak Jokowi, tidak mungkin diperintah Projo dan Barajepe karena tidak diperintah saja dulu 2014 pada saat Pilpres. Nagihnya berlebihan, nagih jabatan, bubar saja kalau tidak diperlukan. Salam kembali bertemu dengan saya di YoTV Channel dalam program Ferdinand Huta Hayan Bicara. Wih, menarik sekali kemarin. Bang Effendi Simbolon, seorang kader PDIP yang masih tercatat sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, justru memberikan pernyataan yang menyimpang dari garis partai pada sebuah acara kumpulan Marga Simbolon, ya. Bang Effendi Simbolon menyampaikan statement yang cukup sebetulnya tidak mengagetkan tetapi malah lucu. Beliau menyampaikan bahwa pemimpin yang pas untuk 2024 ini adalah Prabowo Subianto. Ini sedikit aneh dan sedikit menyimpang, ya. Kalau kita melihat dalam semua adat istiadat budaya kita dilarang berisik di meja makan. Meja makan Bang Effendi ini sekarang adalah PDI Perjuangan dan mencatatkan beliau, mengantarkan beliau menjadi anggota PDI Perjuangan di DPR RI. Dan sayangnya Effendi Simbolon ternyata berisik di meja makan, bahkan meludahi piringnya sendiri. Ini yang kita sayangkan dari sikap Bang Effendi yang seharusnya kalau memang beliau, Bang Effendi ini mau bersikap berbeda, harusnya mundur dulu dari PD Perjuangan, keluar menghindar dari meja makan dan menyampaikan pendapat-pendapatnya di luar meja makan. Jangan mengotori, jangan meludahi meja makan dan jangan mengotori sumber air. Itu sangat tidak baik. Nah, di sini saya melihat bahwa Bang Effendi ini sedang mengemban misi pribadinya, bukan kepentingan bangsa yang sedang dibicarakan, tetapi hanya sebatas kepentingan pribadi. Ya mungkin Effendi Simbolon kecewa karena 2024 nanti saya mendengar bahwa beliau tidak lagi mendapat amanah dari partai untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Ya mungkin didasari sekarang sakit hati kepada partai PDI Perjuangan sehingga mengeluarkan statement yang berbeda dari garis politik PDI Perjuangan. Kita tahu sekarang PDI Perjuangan calon presidennya adalah Mas Ganjar Pranowo. Seharusnya kader patuh dan tunduk kepada apa yang disampaikan oleh partai. Kalau memang tidak mau patuh dan tidak mau tunduk, seharusnya yang bersangkutan menyatakan mundur terlebih dahulu, baru menyampaikan statement. Itu baru jantan, itu baru laki-laki. Apalagi laki-laki Batak harusnya berani, gentleman, dan tidak melakukan hal-hal tercela seperti ini. Saya menantang Bang Effendi Simbolon ini menyatakan sikap. Dalam beberapa hari ini kabarnya sih memang sudah akan dipanggil oleh Dewan Kehormatan Partai. Kalau saya malah menantang Bang Effendi Simbolon sebelum diperiksa oleh Dewan Kehormatan Partai sebaiknya menyatakan mengundurkan diri dari PDI Perjuangan dan mengundurkan diri dari anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Itu yang baru laki-laki jantan bisa disebut berani dan gagah memperjuangkan visi misi yang dalam pikirannya, berani memperjuangkan gagasannya itu mau mendukung Pak Prabowo. Jangan tinggal berlama-lama di PDI Perjuangan Bang Effendi, itu tidak baik. Ada lagi yang lain, Projo dan Barajepe bertemu dengan teman-teman relawan dari pendukung Prabowo Subianto. Ini juga Projo ini sedikit unik, merasa menjadi representasi dari Pak Jokowi, merasa bahwa apa-apa Pak Jokowi harus bicara dengan Projo, merasa bahwa Projo harus diperintah oleh Pak Jokowi. Projo ini lupa sejarah bahwa sebetulnya kalau kita melihat ke belakang, Projo ini bahkan pernah hampir membubarkan diri dengan menyatakan mereka merasa tidak lagi dibutuhkan. Itu sebetulnya sudah sikap tegas bahwa Projo bagi Pak Jokowi itu sebetulnya bukan apa-apa. Kalau Projo itu sesuatu di mata Pak Jokowi sudah sejak awal. Pak Jokowi akan memanggil Budiari sebagai ketum Projo. Budiari kau jadi menteri di sini. Tetapi faktanya Budiari, Projo
diberikan jabatan setelah mengancam membubarkan diri karena merasa tidak dibutuhkan lagi oleh Pak Jokowi. Jadi kalau sekarang Projo merasa menunggu perintah Pak Jokowi dan bahkan terkesan menciptakan opini bahwa Pak Jokowi memerintah atau setidak-tidaknya memberikan kesan bahwa Jokowi seolah-olah mendukung Prabowo dengan bertemu dengan relawan Pak Prabowo, ini kan menjadi aneh. Projo itu bukan siapa-siapa, nothing sebetulnya, tidak ada kekuatannya, tetapi Projo merasa besar dan merasa bahwa mereka sedang mendapat perintah dari Pak Jokowi. Ini namanya penyesatan informasi publik. Dan kedua, statement Mas Budi Ari menyatakan bahwa musuh mereka adalah orang pelit dan orang sombong. Oke saja, orang sombong memang kita harus musuhi, tetapi kalau orang pelit, ini agak aneh kalau kita kaitkan dengan sikap Projo yang sekarang hampir menyatakan ya kayaknya sih sepertinya akan mendukung Prabowo. Berarti di sini ada pelit yang tidak mau bagi-bagi, di sana ada yang sangat royal bagi-bagi. Artinya apa? Pergerakan politik Projo, pergerakan politik Budi Ari bisa diasumsikan berdasarkan apa yang dia terima. Kemarin sebelum menjabat mau bubar, setelah dikasih jabatan wamen terus mendukung. Jadi kita bisa ukur karakter manusia-manusia seperti ini sejauh mana loyalitas pribadinya terhadap ideologi dan idealisme yang didukungnya. Orang-orang seperti ini tidak punya idealisme dan harus dijauhi. Yang berikutnya juga tentang Barajepe. Barajepe ini adalah salah satu organ relawan yang pertama sekali berdiri. Saya adalah orang yang juga turut serta berada di sana dulu. Saya tahu jeroannya luar dalam Barajepe itu. Tetapi sekarang kalau kesannya juga menjadi seolah-olah mereka representasi dari Pak Jokowi, menunggu perintah Pak Jokowi dan seolah-olah belum diperintah oleh Pak Jokowi untuk mendukung Mas Ganjar sehingga ingin membelot ke Pak Prabowo. Sama sebetulnya dengan Projo. Mereka ini bukan siapa-siapa, tetapi mereka pada mendapat jabatan saya lihat hanya sebagai rasa kasihan malah dari Pak Jokowi. Kalau kita melihat Projo, Budi Ari, Barajepe diwakili oleh Uce, siapa mereka? Bukan siapa-siapa. Kapasitas kapabilitasnya pun bahkan kita pertanyakan dan ragukan dalam jabatannya sekarang. Tetapi oke lah, kita mau melihat mereka ini siapa dan kita menantang mereka untuk tidak lagi membawa-bawa nama Pak Jokowi di dalam pergerakan mereka. Kalau memang mereka itu merasa sudah merdeka dan sudah bebas mau mendukung Pak Prabowo, tidak ada yang akan menghalangi. Tetapi tinggalkan nama Pak Jokowi. Jangan bawa Pak Jokowi seolah-olah mau membenturkan dengan PD Perjuangan. Sikap Pak Jokowi semua publik sudah tahu sebetulnya, tetapi masih ada yang mencoba menggiring opini bahwa seolah-olah Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Sama sekali tidak. Pak Jokowi dalam beberapa kesempatan sikapnya jelas, hadir di PD Perjuangan, menyatakan mendukung Mas Ganjar. Apalagi yang mau dicari? Pernyataan seperti apa? Projo mau menunggu perintah Pak Jokowi, tidak mungkin diperintah Projo dan Barajepe karena tidak diperintah saja dulu 2014 pada saat Pilpres. Nagihnya berlebihan, nagih jabatan, bubar saja kalau tidak diperlukan. Itu menagih, apalagi nanti kalau diperintah. Kira-kira Projo sama Barajepe akan nagih macam-macam apa ke Pak Jokowi. Jadi di sini kita publik harus cerdas melihat bahwa pergerakan mereka ini sebetulnya ada pergerakan kepentingan pribadi, kepentingan perut. Tidak lebih dari situ. Kalau mau memperjuangkan idealisme yang benar, kita lihat sekarang kebutuhan kepemimpinan Indonesia, apa yang harus diperlukan, siapa yang kita butuhkan. Jelas, Mas Ganjar yang kita butuhkan sekarang untuk mengawal dan melanjutkan program Pak Jokowi. Bukan yang lain. Kalau ada capres yang lain yang menyatakan akan meneruskan Pak Jokowi, itu omong kosong. Bullshit. Karena sebelumnya jelas-jelas visi misinya saja sudah berbeda. Kalau sekarang mengklaim mau meneruskan, itu rayuan gombal, jangan percaya. Salam ketemu kembali dengan saya, Ferdinand Huta Hayan.